Awan gelap selimuti bulu tangkis Indonesia dalam menyambut tahun Olimpiade. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Klik bulu tangkis. Habisnya wakil Indonesia di babak perempat final Malaysia Open 2024 seolah menjadi awan gelap yang masih menyelimuti bulu tangkis tanah air dalam memasuki tahun krusial. Tahun baru 2024 langsung menyajikan ujian berat untuk bulu tangkis Indonesia lewat hasil miris yang terjadi pada Malaysia Open 2024. Tidak ada satupun wakil merah putih yang mampu menembus babak semifinal turnamen bertaraf BBF World Tour Super 1000 tersebut. Bahkan 9 dari 11 wakil yang berangkat sudah kandas duluan di babak awal alias menelan kekalahan early exit. Dua amunisi terakhir Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dan Gregoria Mariska Tunjung, tidak bisa bicara banyak saat sudah menyentuh fase 8 besar. Gregoria tampil anti klimaks saat menghadapi juara Olimpiade Chen Yufei dari Cina. Kontras dengan penampilan heroiknya tahun lalu saat mampu menaklukkan Chen Yufei di final Kumamoto Master 2023. Kali ini Gregoria justru banjir error. Entah apa yang terjadi, tetapi pemain asal Wonogiri Jawa Tengah itu banyak sekali melakukan kesalahan sendiri sejak game pertama dimulai. Termasuk mengatasi pengembalian Chen Yufei yang sebenarnya tidak sulit pun juga diwarnai unforced error hingga kalah 2 game langsung 13-21 dan 17-21. Catatan terbesar ada di game pertama karena saya banyak melakukan kesalahan sendiri yang seharusnya tidak saya lakukan, kata Grego menyesal usai laga, dikutip bolasport.com dari pers rilis PBSI. Karena hal itu, di game kedua Chen Yufei terlihat kepercayaan dirinya meningkat, ucap dia. Penyesalan mendalam juga tak jauh berbeda dari yang dirasakan pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Duo Fajri lagi-lagi harus takluk di hadapan pasangan nomor 1 dunia asal Cina, Liang Weikeng Wangchang. Meski menang di game pertama, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto kehilangan pola permainan mereka sendiri di pertengahan laga sampai berbalik tertekan dan kandas dengan skor 21-16, 17-21, dan 18-21. Mereka resmi jadi juara bertahan ketiga yang ikut gugur setelah dua lainnya yaitu Akane Yamaguchi dari Jepang dan Zheng Ziwei Huangyang Qiong dari Cina telah tersingkir. Kami kurang puas dengan hasilnya di sisi luar permainannya, kata Fajar. Kami harus bisa lebih mengontrol emosi agar performa tetap stabil, katanya. Sesal demi sesal tinggal kalimat semata. Pada akhirnya Indonesia harus gigit jari di awal tahun yang sejatinya merupakan tahun krusial karena Olimpiade Paris 2024 akan digelar. Periode kualifikasi pun akan segera berakhir pada 28 April 2024 mendatang. Namun hasil nihil gelar masih saja menghantui bulu tangkis Indonesia yang terus meneror sejak beberapa bulan terakhir. Jika dibandingkan hasil pulang tanpa gelar, jauh lebih banyak dibandingkan berhasil meraih gelar di beberapa turnamen pada tahun lalu. Dan di awal tahun kompetisi baru ini, apalagi setelah jeda akhir tahun, seharusnya bisa menjadi setar baik menyusul dibentuknya tim ad hoc oleh PBSI sebagai bentuk persiapan mereka menuju Paris 2024. Label Indonesia sebagai raksasa bulu tangkis dunia pun kian tersamarkan jika hasil turnamen terus-menerus nihil gelar di ajang prestisius. Padahal sebelum Malaysia Open 2024, PBSI telah memastikan kesiapan para pemain. Saya menitik beratkan pada penambahan latihan fisik dan strategi di lapangan. Video analis pertandingan juga saya ingatkan terus untuk anak-anak pelajari permainan sendiri dan lawan-lawan mereka, kata dia waktu itu. Namun apa daya, seruan untuk mengawali start bagus di awal tahun tidak diikuti dengan prestasi manis.
Terlebih bila mengingat 9 dari rombongan 11 wakil Indonesia justru langsung kandas di babak-babak awal. Sebuah hasil miris yang harus menjadi evaluasi dan catatan serius PBSI jelang Olimpiade Paris 2024. Semoga tayangan ini bermanfaat.